Salam jumpa pemirsa, kembali Anda saksikan Buletin Internasional, mengajak Anda menyimak beragam berita dari mancanegara bersama saya Clara Hutauru. Dan berikut ini ringkasan Buletin Internasional. Tantangan dinding angin. Uniknya grafiti di Arab Saudi. Kereta gantung tertinggi dunia. Pesona Pulau Safari di Uni Emirat Arab. Pemirsa, para pelajar di Miami, Amerika Serikat menguji ketahanan berbagai desain bangunan terhadap tiupan angin dengan menggunakan dinding angin. Dan seperti apa uji coba dan juga dinding angin yang digunakan? Berikut ini selengkapnya. Di negara yang sering dilanda badai, amat penting bagi gedung-gedung tinggi untuk tahan terhadap terpaan cuaca ekstrim. Di Miami, para pelajar ini menguji desain model gedung buatan mereka sendiri dengan bantuan dinding angin, yaitu dinding kipas angin berukuran besar di Universitas Internasional Florida. Dinding ini terbuat dari 12 kipas angin yang dapat mensimulasikan kecepatan angin untuk semua kategori badai. Juga kategori 5 dengan kecepatan angin di atas 249 km per jam. Tantangannya adalah membangun model gedung 32 lantai setinggi 32 inci yang dapat menahan tiupan angin dan badai. Our balconies, if you notice, had dimples around them, which we were trying to simulate a golf ball effect, since golf balls are designed to have very little wind drag against them to travel farther. That's exactly what we wanted. We wanted the wind to dissipate around the building and not hit it directly forward, causing it to withstand greater wind speeds when being tested. Dalam kegiatan ini hadir pula perwakilan dari Pusat Penelitian Badai Universitas Internasional Florida yang bekerja sama dengan Pusat Badai Nasional. Well, this year the challenge is we're looking at a taller structure. And in the real world with hurricanes, if they hit a large city, there's tall buildings. What can we do to make things more aerodynamic? When you have a strong wind, to relieve wind and forces, that's their challenge today. With the building models, the math and physics, we build everything to scale. So this scale is about a 1 to 150. The building model is only 32 inches tall, but it represents a building that's 32 stories tall. So the wind speeds we're seeing actually relate to tropical storm to Category 1 all the way up to Category 5. You never see a real building tip over, but we are doing wind speeds that do represent all categories of hurricane. Lebih dari 100 orang pelajar dan guru berpartisipasi dalam tantangan mitigasi dinding angin tersebut. Pemirsa, Arab Saudi dikenal dengan kaligrafinya yang indah dan juga rumit. Di Jeddah, bentuk kesenian tradisional tersebut digabungkan dengan grafiti barat. Dan berikut ini akan kami tampilkan grafiti dan kaligrafiti di Jeddah selengkapnya. Kota tua Jeddah ini dikenal dengan Al-Balad. Tinggi di atas jalanan, seorang seniman grafiti Tunisia sedang menciptakan karyanya yang unik. Seniman ini memakai kaligrafi. Namun alih-alih memakainya untuk menghias masjid atau bangunan religius lainnya, cat disemprotkan langsung ke sisi sebuah gedung. Hal ini disebut kaligrafiti, bentuk baru hiasan yang mengubah generasi muda menjadi pecinta seni. Menurut Jacques Tu, seorang seniman grafiti Prancis, tidak ada pesan politik dalam karya mereka. Ils pensent que le graffiti artiste, c'est quelqu'un qui va faire de la politique, et pas du tout. À la base, on marque notre nom et on se fait connaître, avec notre style en fait. C'était plus un jeu, un sport et une compétition entre nous. Et c'est de l'art, c'est fait juste pour se faire plaisir. Donc maintenant, il peut y avoir des artistes qui ont un message à passer et c'est bien. Bon, moi, je suis confession musulmane, donc forcément, je vais faire par exemple des graffitis en arabe, où je vais mettre des poèmes, où je vais mettre des hadiths du prophète, sallam. Salah satu aspek paling penting dalam profesi seniman grafiti adalah memiliki suplai dan cat yang tepat.
Ini adalah toko pertama dan satu-satunya di Jeddah yang menjual peralatannya. Peralatan tersebut diperlukan untuk membuat bentuk seni baru ini. Toko ini juga menyuplai para seniman di Bahrain. Sang pemilik toko bernama Ahmed, namun ia memakai nama artistik Hewaya. Menurutnya seluruh peralatan grafiti dasar dapat dibeli di toko miliknya. احنا بدأنا أول متجر جرافيتي متخصص في السعودية قبل حوالي تقريبا 3 سنوات. كان الموضوع يعني مجازفة كبيرة مننا يعني ناس تملك هذه الشركة، لأنه الجرافيتي كان تو بادئ في السعودية. فشفنا إنه كثير من الرسامين عندهم مشكلة في الألوان في البخاخات المتخصصة، وحبينا نجيبها للسعودية. في هذه الطريقة قللنا سعر البخاخات، كانت تباع بدبل السعر، بس لما نحن وكلاء ونجيبها بيكون سعرها أقل للرسامين، والرسامين كمان بيلاقوا كل الألوان كل الأدوات اللي يحتاجوها خاصة لهم. Di toko ini para seniman muda, pemula dan calon seniman dapat bertemu untuk bertukar gagasan. Sebagian besar seniman grafiti Arab Saudi mengerjakan karya seni mereka paruh waktu. Mereka berkarya dengan perlahan karena dalam lingkungan masyarakat yang konservatif, populasi warga butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan yang bisa jadi dipandang provokatif tersebut. Namun menurut Sohib, seorang seniman grafiti, meski menggunakan cat semprot pada dinding, karya mereka tetap masuk dalam kategori seni. السعودية طبعا الفن اللي عندنا في الجرافيتي يختلف عن أوروبا لسبب معين، إنه أصلا هنا هدفنا مو التخريب في الرسم على الجدار أو في فننا. فهذا الشيء اللي مثلا أنا يعني دكتور وبدأت أرسم لأوصل فكرة معينة، وإني أبدأ أنشر يعني فن جميل ورائع. ولما نجي نرسم مثلا على الجدار ما نرسم غير على الجدار مسموح يعني مسموح لنا من الحكومة الرسم عليه، لأنه مو هدفنا في الأخير التخريب، هدفنا إنه نظهر شيء جمالي ورائع. Menurut Syaktu, ada dua pendapat yang bertentangan seputar membuat grafiti secara langsung di jalan-jalan. Sebagian warga berpendapat bahwa itu bukan bagian dari budaya mereka. Sedangkan sebagian lagi menganggapnya sebagai hiburan. Il y a du pour et du contre, mais là on le voit comme aujourd'hui, il y a énormément de gens qui le prennent très très bien, qui sont très contents de voir ce genre de manifestation, qui nous félicitent, qui trouvent ça, ils sont curieux, ils discutent avec nous et quand c'est encadré comme aujourd'hui, et en fait ils en sont ravis. Maintenant il y aura toujours des personnes qui pensent que c'est pas leur culture ou alors ils ont du mal encore à comprendre. Banyak seniman grafiti Saudi yang berkarya di dalam ruangan, jauh dari masyarakat umum. Kelompok ini mengerjakan sebuah kubus unik di dalam sebuah gedung pusat perbelanjaan yang sudah tidak terpakai. Namun hal ini akan segera berubah. Pasalnya banyak perusahaan besar yang kini menggunakan bentuk seni grafiti untuk beriklan dengan target pasar anak muda. الحين حتكلم على مشروع حنعمله، يعني احنا طريقتنا في عمل المشاريع بنعمل ماركتينج مع شركة، عندنا شركة جوال جديدة حتنزل، والفكرة حتكون انه حنسوي ماركتينج بحيث انه نعمل جرافيتي على الشوارع، حيميز فيها الجوال، حيبين فيها مواصفات الجوال بطريقة يعني تخلي الناس يعني بيستمتعوا بالمنظر ده وبيشوفوا الجوال كأنه حاجة يعني بتربط بينه وبين الجرافيتي. Seiring kian menyebarnya grafiti dan kaligrafiti di Arab Saudi, para seniman yang masih berkarya di ruang tertutup akan segera bisa memamerkan karyanya. Presiden Bolivia Evo Morales baru saja meresmikan pengoperasian kereta gantung tertinggi di dunia. Ya, kereta gantung ini menghubungkan La Paz, ibu kota Bolivia, dengan kota El Alto hanya dalam waktu 10 menit. Para penumpang pun akan disuguhi pemandangan indah dari puncak pegunungan bersalju Illimani.
Presiden Bolivia Evo Morales secara resmi membuka layanan kereta gantung tertinggi di dunia belum lama ini di lapas ibu kota Bolivia. Sistem layanan kereta gantung ini menghubungkan pusat kota lapas dengan kota El Alto hanya dalam waktu 10 menit, yang biasanya memakan waktu 30 menit. Dari ketinggian 4.000 meter di kota El Alto, kabin kereta meluncur turun ke ketinggian 3.640 meter di kota lapas. Orgullece, ¿no?, a la ciudad de La Paz, porque asimismo con este medio de transporte va a haber afluencia turística y va a haber también, se va a notar un movimiento económico para la ciudad. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Evo Morales bersama Wakil Presiden Alvaro Garcia ikut menikmati berkeliling menaiki kereta gantung utama. Quiero decirles, hermanas y hermanos, lo más importante, que ya tenemos la línea roja. Pronto estaremos con la línea amarilla y la línea verde. Quiero decirles que, por mi parte, misión cumplida con el pueblo paceño. Única, increíble, me encantó. Hace unos años hubiera sido un sueño en Bolivia tener un teleférico tan moderno, pero ahora es realidad, ¿no? Jalur yang dibuka hari Jumat pekan lalu merupakan jalur merah dengan 109 kabin yang masing-masing dapat mengangkut 10 orang. Pembangunan kereta gantung sebagai moda transportasi umum di Bolivia dilakukan oleh perusahaan Austria Doppelmayr dengan nilai proyek 234 juta dolar Amerika atau sekitar 2,7 triliun rupiah dengan 14 bulan waktu pengerjaan. Ya pemirsa, desain kontemporer Amerika Selatan terkini dipamerkan dalam Arteba. Belum lama berselang, pameran yang berbasis di Buenos Aires, Argentina tersebut menyoroti sejumlah seniman favorit Amerika Selatan dalam sebuah festival yang berlangsung selama 4 hari. Dan berikut ini selengkapnya. Belum lama ini Argentina membuka pintunya untuk pameran seni terbesar di wilayah tersebut, yaitu Arteba. Para kurator dan seniman terkemuka berkumpul di Buenos Aires untuk pameran seni kontemporer tersebut. Para seniman dari seluruh dunia juga memamerkan desain mereka di sini. Acara ini juga merupakan kesempatan bagi banyak seniman Amerika Latin untuk bertemu dengan sesama seniman lain juga kurator. Festival besar ini memiliki 9 bagian. Salah satunya adalah Photo Booth City yang baru ditambahkan. Karya berjudul Orang-orang yang saya temui oleh fotografer Mickey Kratzman menyajikan serangkaian foto profil Facebook dari orang-orang yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina. Yo digo artista que en cierto modo te ayuden a entender cosas sobre ti, sobre la realidad, sobre el lenguaje que utilizamos, sobre los problemas en los que nos vemos a diario, sobre muchas cuestiones. Primero por viejos y segundo por seguridad. Seniman Alberto Echegaray Guevara memamerkan karyanya yang berjudul Bola Uang untuk mengangkat isu tingginya inflasi di Argentina. Ia meletakkan serpihan-serpihan uang asli bernilai 1 juta dolar Amerika dalam sebuah bola kaca. Diikuti dengan 11 bola yang masing-masing berisi 1 juta peso Argentina. Ini menggambarkan bahwa 1 juta dolar Amerika sama nilainya dengan 11 juta peso Argentina. Bueno, la situación que tenemos en Argentina, la situación que vive la gente, la inflación, cómo este fantasma le roba a la gente del bolsillo día a día parte de su valor, me parecía importante. Es algo que sufren todos, desde las personas de clase alta hasta los obreros en el país. Y me parece muy bueno mostrarlo y usar el arte para eso, porque el arte para mí es un vehículo para mostrar los sentimientos de la gente, lo que la gente vive todos los días.
Galeri Urgente memamerkan karya mereka untuk yang pertama kalinya dalam pameran ini. Pada usia 23 tahun, Toto Dirty, direktur galeri ini, adalah salah satu yang termuda dalam Arteba. Menurut Toto, pertukaran seniman dan gagasan membantu para seniman baru untuk mendapatkan teladan. Que bueno, que unos aprendan de lo bueno de uno y otros de lo bueno del otro, digamos, como los artistas jóvenes capaz se profesionalizan un poco más, ya te digo, cuidan más como toda la gestión y todo como la organización y la producción de lo que es venir a la feria para como que tenga un resultado más profesional. Claudia Sebe, asal Brazil, sangat menghargai kesempatan untuk berbincang-bincang dengan para seniman dalam pameran ini. Ou para os curiosos como eu não entendo nada de arte, eu só gosto de arte. Então, para mim é muito bom, porque a gente absorve. Então, é um dia que a gente vem aqui e ganha um dia, olhando, percebendo, conversando. Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com o próprio artista, que pode nos passar um pouco sobre a arte dele. Dalam pameran ini diselenggarakan pula sejumlah diskusi seni dan kesempatan untuk bicara tentang peranan para kolektor dan museum dalam seni kontemporer. Pameran ini berlangsung mulai dari tanggal 23 hingga 26 Mei lalu. Pemirsa, sebuah taman safari pribadi milik seorang Sheikh Arab telah diubah menjadi resor liburan yang mewah, lengkap dengan satwa liar seperti cheetah dan jerapah. Idenya adalah mengubah Pulau Sir-Yas Baniyas di Uni Emirat Arab menjadi Batra Arab di padang gurun. Selengkapnya berikut ini. Sekilas area yang dihuni oleh kijang, antelope, burung unta, dan jerapah ini terlihat seperti sebuah taman safari Afrika. Hanya saja ini adalah wilayah Arab, bukannya Afrika. 50 tahun lalu, pulau seluas 87 km persegi ini hanyalah sebuah pulau tandus. Kini, pulau yang menghijau dan berisi satwa tersebut merupakan warisan dari mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan yang menggunakan pulau ini sebagai tempat rekreasi pribadinya. Mantan penguasa Uni Emirat Arab tersebut mengubah pulau lepas pantai Abu Dhabi ini menjadi tempat penangkaran satwa liar dengan lebih dari 1 juta batang pohon dan sekitar 12.000 ekor satwa. Pada tahun 1980-an, ia membeli 23 spesies satwa liar dan memulai sebuah program pengembangbiakan untuk kijang oryx Arab yang sebelumnya telah punah di alam liar. Kini terdapat sekitar 500 ekor oryx Arab dan juga 600 oryx Afrika bertanduk lengkung. Kemudian cheetah dan hiena didatangkan untuk membantu mengendalikan populasi kijang oryx. Jerapah memang tidak biasa dijumpai di semenanjung Arab. Namun sebenarnya jutaan tahun lalu, leluhur jerapah tinggal di tempat yang sama dengan leluhur gajah dan kuda Nil di tempat tersebut. Menurut General Manager Pulau Sir-Yas Baniyas, mendiang Sheikh Zayed ingin mengajarkan tentang konservasi kepada masyarakat. One of the visions of Sheikh Zayed was to create what he called at the time an Arabian ark. So he brought a lot of animals here and he wanted to create something for his people. So the island was primarily established to teach the people of the UAE the value of nature, the value of interacting with nature, the value of preserving and conserving natural habitats and animals. Kini hewan dan tumbuh-tumbuhan di pulau tersebut hidup dengan 10 juta galon air tawar per hari yang didatangkan dari daratan utama. Jumlah airnya sama dengan air untuk memenuhi 17 kolam renang berukuran olimpiade. Kedepannya diharapkan akar-akar pohon akasia dan pohon-pohon lain akan tumbuh cukup panjang untuk mencari air sendiri. 6 tahun lalu, pulau ini dibuka untuk wisata melihat satwa. 5 tahun lalu, rumah peristirahatan Sheikh Zayed diubah menjadi sebuah hotel, sehingga para wisatawan dapat menginap di sana.
Tahun lalu dibangun sebanyak 2 hotel lagi. Dirancang untuk menyerupai pondok safari Afrika, Resort Villa Al Sahil amat kental akan nuansa Afrikanya. Resort ini memiliki 30 pondok jerami mewah yang dilengkapi kolam pribadi dan tersebar di sekeliling sabana untuk memastikan tamu mendapatkan kenyamanan dan privasi. Sebagian satwa berkeliaran dengan bebas di sekeliling resort tersebut. Sang manajer, Christophe Holzapfel, sebelumnya bekerja di sebuah taman safari Afrika. The feel is very African, and when you walk out the front door, you get the impression that you've actually walked out of a front door in Africa somewhere. Although there's still a bit of an indigenous feel to it, there's quite a bit of Arabian influence just in small touches like the light fittings. Restoran Savannah Grill di resort ini juga khusus menghidangkan makanan khas Afrika. We've got staff from Namibia, from Kenya, from Uganda. So the whole concept has got a very pan-African type of feel. Hotel kedua yang dibuka tahun lalu adalah Resort Villa Al Yam yang terdiri dari pondok-pondok mewah di sepanjang garis pantai. Villa ini dirancang dengan gaya pedesaan pantai. Biaya menginap di villa dengan 1 kamar di Al Sahil dan Al Yam sekitar 5 juta rupiah per malamnya, tergantung musim. Sebagian tamu Serias Banias memilih untuk bermalam di kedua resort tersebut untuk merasakan suasana pantai juga taman safari. Setelah berjalan-jalan pagi, para tamu dapat beristirahat dan menikmati aneka perawatan di spa. Ya pemirsa, berikut ini kami hadirkan laporan cuaca untuk kota-kota besar di dunia. Pemirsa, demikian buletin internasional hari ini. Saya Clara Hutauruk undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa esok hari di waktu yang sama.